Banyak orang mengira karma itu seperti buku penilaian di alam semesta, yang mencatat tindakan baik dan buruk kita sebagai imbalan atau hukuman. Tapi sebenarnya, karma adalah tentang memahami bahwa tindakan kita mempunyai reaksi. Kita sering mendengar pepatah, apa yang terjadi akan kembali terjadi. Gagasan ini mirip dengan prinsip ilmiah Newton bahwa setiap aksi mempunyai reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Namun, ini bukanlah sekedar hukum fisika. Ini adalah kebenaran spiritual mendalam yang mencakup setiap aspek keberadaan kita. Jadi, inilah 12 hukum karma dan bagaimana kamu dapat menerapkannya demi keuntunganmu. Hukum-hukum ini adalah jawaban atas banyak masalah dan kesulitan dalam hidupmu. 1. Hukum agung. Katakanlah kamu membantu seorang teman memindahkan rumah. Teman itu mungkin tidak membantumu pindah keesokan harinya, tapi mungkin sebulan atau setahun kemudian, kamu akan menemukan bahwa kamu mendapatkan bantuan di saat yang tidak kamu duga. Bahkan, mungkin bukan dari teman yang sama. Bisa jadi, itu berasal dari orang asing. Ini seperti menanam benih kebaikan dan melihatnya tumbuh seiring berjalannya waktu. Namun, ini bukan hanya tentang melakukan hal-hal fisik untuk manusia. Ini juga tentang caramu memperlakukan mereka. Jika kamu baik hati dan penuh hormat, orang lain juga akan bersikap sama terhadapmu. Sekarang, kamu mungkin berpikir, bagaimana jika saya baik, tetapi orang-orang masih jahat kepada saya? Ingat, benih membutuhkan waktu untuk tumbuh. Perbuatan baikmu ibarat benih yang kamu tanam. Mungkin perlu waktu, namun pada akhirnya hal itu akan berkembang menjadi sesuatu yang baik bagimu. Yang terpenting, kamu tetap bersikap baik, sekalipun kamu sedang mengalami hari yang buruk. Biarkan ide ini memandumu dalam kehidupan sehari-hari. Jadikan misi hidupmu adalah untuk menabur benih kebaikan, cinta, dan rasa hormat kemanapun kamu pergi. 2. Hukum penciptaan. Bayangkan dirimu sebagai magnet. Tahukah kamu bagaimana magnet menarik logam? Tepat sekali, kamu menarik jenis kehidupan yang kamu miliki berdasarkan siapa dirimu, bukan hanya apa yang kamu inginkan. Jika kamu adalah orang yang bahagia, kemungkinan besar kamu akan menarik situasi dan orang-orang yang bahagia. Jika kamu selalu marah atau sedih, kemungkinan besar kamu akan berada dalam situasi yang membuatmu semakin merasa seperti itu. Banyak orang suka menyalahkan orang lain ketika ada masalah. Oh, ini salah bosku. Aku tidak bahagia di tempat kerja. Atau, aku jomblo karena tidak ada lagi orang baik yang tersisa. Tapi, inilah peringatannya. Kamu adalah sutradara dari film kehidupanmu sendiri. Jika ada yang tidak beres, hanya kamulah yang memiliki kuasa untuk mengubahnya. Jangan hanya duduk diam dan membiarkan kehidupan terjadi padamu. Akan tetapi, melompatlah ke kursi pengemudi. Ketika sebuah ide bagus muncul di kepalamu, lakukanlah. Ketika ada kesempatan datang, bukalah pintunya. Kamu mempunyai kekuatan untuk membentuk masa depanmu sendiri. Jadi, manfaatkan sebaik-baiknya. Ingat, kamu tidak bisa mengendalikan segalanya, tapi kamu bisa mengendalikan diri sendiri. Jadi, berhentilah menunggu segala sesuatunya berubah dan mulailah mengubah segala sesuatunya sendiri. Berusahalah untuk menjadi versi terbaik dirimu dan saksikan bagaimana dunia di sekitarmu mulai berubah. Jika kamu tidak bahagia, tanyakan pada dirimu, apa yang bisa aku lakukan untuk mengubahnya? 3. Hukum kerendahan hati. Bayangkan kamu sedang berjalan-jalan dengan kerikil di dalam sepatumu. Kamu tahu kerikil itu ada di sana. Memang tidak nyaman, tapi kamu terus saja berjalan, berpura-pura hal itu tidak mengganggumu. Apa yang terjadi? Itu terus menyakitimu. Sekarang, bagaimana jika kamu berhenti, melepas sepatumu, dan menyingkirkan kerikil-kerikil tersebut? Kamu telah memecahkan masalahnya, dan kamu dapat berjalan lagi dengan bebas. Nah, begitupun kehidupan, mirip seperti itu. Kita semua mempunyai kerikil, masalah, atau tantangan yang membuat perjalanan kita tidak nyaman. Namun, banyak di antara kita yang terus berjalan, berpura-pura bahwa masalah tersebut tidak ada. Yang tidak kita sadari adalah bahwa mengabaikan suatu masalah tidak akan membuatnya selesai. Faktanya, hal itu hanya bertahan dan menyebabkan semakin banyak ketidaknyamanan. Jadi, apa langkah pertama untuk menyelesaikan masalah? Jawabannya adalah dengan mengakui bahwa itu ada. Kamu tidak dapat memperbaiki apa yang tidak kamu akui. Menerima bahwa kamu mempunyai masalah bukanlah tanda kelemahan, namun itu adalah tanda kekuatan. Artinya, kamu berani menghadapi kenyataan apa adanya, bukan sesuai harapan. Dan begitu kamu menerima sesuatu hal, kamu mulai melihat dengan lebih jelas.
Kamu akan menemukan cara untuk mengatasi tantanganmu dan mengubahnya menjadi peluang untuk berkembang. Jadi, luangkan waktu untuk benar-benar memperhatikan hidup. Apa yang berjalan baik, rayakan itu. Apa yang perlu diperbaiki, hadapilah. Jangan lari darinya. 4. Hukum pertumbuhan. Beberapa orang berpikir bahwa dengan mengubah faktor eksternal akan memperbaiki segalanya secara ajaib. Jika saya pindah ke kota itu, saya akan hidup bahagia. Atau, jika saya mendapatkan pekerjaan itu, saya akan bahagia. Tetapi ada satu hal, kemanapun kamu pergi, kamu membawa dirimu sendiri. Jika kamu tidak bahagia saat ini, ada kemungkinan kamu tidak akan bahagia di kota atau pekerjaan baru tersebut, kecuali kamu mengatasi apa yang sebenarnya terjadi di dalam dirimu. Ini seperti pelatihan untuk maraton. Kamu tidak bisa begitu saja muncul di hari perlombaan dan berharap menang tanpa persiapan. Perlombaan sebenarnya dimulai jauh sebelum hari H. Begitu dengan impianmu. Persiapannya dimulai dari pikiranmu. Jadi, bermimpilah yang besar, tetapi pikirkan juga langkah-langkah kecil yang perlu kamu ambil untuk mencapainya. Kuncinya adalah terus meningkatkan pemikiranmu. Buatlah pilihan yang membuatmu lebih dekat dengan impianmu, bukan yang membuatnya jauh. Dan ingat, pertumbuhan adalah proses yang terus-menerus. Misal, kamu ingin lebih percaya diri. Bagaimana kamu tumbuh ke arah itu? Mungkin kamu mulai dengan memberi semangat pada diri sendiri setiap pagi, dengan kalimat-kalimat afirmasi positif. Seiring berjalannya waktu, kamu mulai menyadari bahwa ternyata kamu sekarang berdiri lebih tegak dan berbicara lebih jelas. Itu adalah pertumbuhan. Dan semuanya dimulai karena kamu menanam benih pemikiran positif dan menyiraminya setiap hari dengan tindakan. 5. Hukum tanggung jawab. Bayangkan kamu sedang berkendara di tengah badai. Tentu saja, situasi tersebut bukanlah hal yang kamu harapkan. Tetapi cara kamu mengendarai mobilmu sepenuhnya terserah padamu. Apakah kamu melambat? Apakah kamu menepi dan menunggu badai berlalu? Atau apakah kamu terus berjalan? Kamu yang menentukan. Kehidupan juga membawa badai ke arah kita. Dan meskipun kita tidak bisa mengendalikan cuaca, kita bisa mengendalikan cara kita meresponnya. Jika ada kekacauan di sekitarmu, jika hidupmu terasa tidak terkendali, inilah waktunya untuk berhenti dan berpikir. Peran apa yang saya mainkan dalam semua ini? Mungkin kamu sedang menghadapi hubungan yang sulit atau pekerjaan yang menguras energimu. Sangat mudah untuk menuding dan berkata, ini bukan salah saya. Namun, hukum tanggung jawab mengingatkan kita untuk mencari ke dalam diri. Sekalipun bukan kamu yang menciptakan masalah, kamu bertanggung jawab untuk mengatasinya. 6. Hukum keterhubungan. Setiap pilihan yang kamu buat, setiap langkah yang kamu ambil, apakah itu memilih untuk bangun pagi, makan lebih sehat, menelepon teman lama, atau bahkan mengambil rute berbeda ke tempat kerja, semuanya penting. Pilihan-pilihan ini mungkin tampak kecil. Namun, jika dijumlahkan, pilihan-pilihan tersebut akan membentuk siapa dirimu dan kemana kamu akan menjadi. Dan seringnya, kita tidak menyadari bahwa semua hal-hal itu saling terhubung. Setiap momen menghadirkan peluang untuk mengarahkan hidupmu ke arah yang kamu inginkan. Jadi, jangan pernah remehkan kekuatan dari tindakan-tindakan kecil. Perkataan yang baik bisa menyemangati hari seseorang. Senyuman sederhana bisa memicu persahabatan. Permintaan maaf bisa memperbaiki hubungan. Dengan cara yang sama, setiap langkah positif yang kamu ambil hari ini akan membentuk masa depan yang lebih baik. Mulailah menghubungkan titik-titiknya, dan sebelum kamu menyadarinya, kamu akan menjalani kehidupan yang selalu kamu impikan. Tetap percaya, terus berjuang, dan terus terhubung. 7. Hukum fokus. Hidup ini penuh dengan gangguan, entah besar atau kecil. Ada desas-desus yang terus-menerus di sosial media, tuntutan pekerjaan, dan kebutuhan keluarga atau teman. Dan kemudian, ada kamu mencoba menjaga semuanya berada di jalan yang benar. Namun, hukum fokus mengingatkan kita bahwa kamu tidak bisa memberikan segalanya pada sesuatu jika perhatianmu terpecah-pecah. Mengapa fokus sangat penting? Karena saat kamu fokus, kamu mencurahkan seluruh energimu pada satu hal. Dan saat itulah keajaiban terjadi. Bagian yang indah tentang fokus adalah hal itu seperti otot. Semakin sering kamu menggunakannya, semakin kuat jadinya. Kamu bisa memulai dari pilih satu tugas, satu tujuan, atau satu pemikiran positif dan berikan perhatian penuhmu. Saat kamu berlatih,
kamu akan lebih mudah menyaring gangguan dan memusatkan perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting. Ingat, kemana fokusmu tertuju, ke situ energimu mengalir. Dan di mana energimu mengalir, disitulah transformasi terjadi. 8. Hukum memberi dan keramah tamahan. Kamu tahu perasaan hangat dan enak yang kamu rasakan saat membantu seseorang? Baik itu memberi waktu, materi, senyuman, bersikap ramah, atau mungkin nasihat pada seseorang yang membutuhkan. Itulah yang dikatakan alam semesta bahwa kamu berada di jalur yang benar. Keindahan memberi tidak hanya terletak pada tindakan itu sendiri, tetapi juga pada bagaimana hal itu mencerminkan siapa dirimu sebenarnya. Caramu berinteraksi dengan dunia di sekitarmu, terutama saat kamu merasa tidak ada orang yang memperhatikan, menunjukkan banyak hal tentang karaktermu. Pertumbuhan nyata bukanlah tentang seberapa banyak yang kamu dapatkan, namun tentang seberapa banyak kamu memberi. Kekayaan sejati adalah memiliki sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang, yaitu hati yang ingin memberi. Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris yang melegenda, pernah berkata, "Kita hidup dari apa yang kita dapatkan, dan kita bahagia dari apa yang kita berikan." Sedangkan, bersikap ramah berarti membuat orang lain merasa diterima, dihargai, dan dihormati. Keramah tamahan adalah tentang berbagi apa yang kamu miliki, mau itu banyak atau sedikit. Apakah dalam keadaan lapang maupun sempit. Jadi, jika nanti kamu merasa ragu untuk memberi, entah itu pujian, bantuan, atau waktumu yang berharga, ingatlah hukum ini. Ingatkan dirimu bahwa memberi berarti bertumbuh. Ulurkan tanganmu dan jadikan dunia tempat yang lebih baik. Karena ketika kamu menerangi hidup orang lain, hidupmu sendiri bersinar dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan. Setiap tindakan tanpa pamrih mengirimkan riak ke seluruh alam semesta. Riak yang kembali kepadamu dalam gelombang berkah. 9. Hukum kehadiran. Hidup adalah keseimbangan. Kamu tidak dapat mengubah apa yang telah terjadi dan masa depan tidak dapat dijamin. Masa lalumu adalah harta karun berupa pelajaran. Perpustakaan tempatmu dapat mengunjungi kembali bab-bab lama untuk mendapatkan wawasan. Silahkan menyelami, tetapi jangan diam di sana. Ambil apa yang kamu butuhkan dan bawa kembali ke masa kini. Lalu, bagaimana dengan masa depanmu? Masa depanmu adalah mercusuar yang sinarnya membimbingmu melewati kegelapan. Tanpa visi masa depan, kamu ibarat kapal tanpa kompas, terombang-ambing tanpa tujuan di tengah lautan. Bermimpilah besar, rencanakan dengan matang, tapi jangan sampai tersesat di hari esok. Sebaliknya, tanyakan pada dirimu, apa yang dapat saya lakukan hari ini untuk selangkah lebih dekat dengan impian saya? Untuk memanfaatkan hukum kehadiran secara maksimal, kamu perlu mengembangkan pola pikir hadir saat ini. Saat kamu mendapati dirimu hanyut ke masa lalu atau ke masa depan, tarik dirimu kembali dengan lembut. Fokus pada pernapasanmu, rasakan sensasi udara di kulitmu, atau tanah di bawah kakimu. Apapun yang membuatmu hadir kembali ke momen saat ini. Ingat, setiap tindakan yang kamu ambil, setiap pilihan yang kamu buat, terjadi pada saat ini. Dan pilihan serta tindakan itulah yang menentukan bagaimana kamu pulih dari masa lalu dan seberapa cerah masa depanmu. 10. Hukum perubahan. Jika kamu mendapati dirimu mendapatkan momen kurang baik yang berulang-ulang, misal, mendapatkan pasangan yang kasar, berpisah, lalu mendapatkan lagi pasangan yang baru. Ternyata kasar lagi. Itu tandanya kamu sedang berada di dalam lingkaran setan. Dan kamu akan terus-menerus menemui momen itu lagi sampai kamu bisa mengambil pelajarannya. Albert Einstein berkata, kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang dan mengharapkan hasil yang berbeda. Jadi, bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan hasil yang berbeda? Langkah pertama untuk menerapkan hukum ini adalah kesadaran. Kamu perlu mengenali apa yang tidak berhasil. Perhatikan baik-baik hidupmu. Apakah ada pola yang terus berulang? Setelah kamu melihat polanya, kamu tidak boleh mengabaikannya. Kesadaran adalah langkah pertama menuju perubahan. Langkah kedua adalah keinginan. Kamu harus menginginkan perubahan. Sangat mudah untuk merasa nyaman, bahkan dalam situasi yang tidak ideal. Melangkah ke tempat yang belum diketahui bisa jadi menakutkan, namun resikonya seringkali sepadan dengan imbalan. Keinginan untuk sesuatu yang lebih baik akan mendorong perjalananmu menuju perubahan. Langkah ketiga adalah tindakan. Tidak ada perubahan yang datang dari duduk dan hanya berharap. Kamu harus bertindak. Langkah-langkah kecil yang diambil secara konsisten akan membuahkan hasil yang mengejutkan seiring berjalannya waktu. Setiap langkah mungkin tidak tampak berarti,
Tetapi, ketika kamu melihat ke belakang, kamu akan melihat seberapa jauh kemajuanmu. Terakhir, bersabarlah dan baik hatilah pada diri sendiri selama proses ini. Perubahan seringkali berantakan. Kamu mungkin goyah. Kamu boleh mengambil 2 langkah mundur untuk setiap 1 langkah maju. Tidak apa-apa. Kuncinya adalah terus bergerak. Kamu hanya benar-benar gagal ketika kamu berhenti mencoba. 11. Hukum kesabaran. Belajar bersabar bukan berarti berdiam diri dan menunggu alam semesta memberikan apa yang kamu inginkan. Kesabaran itu aktif. Itu berarti melakukan yang terbaik setiap hari dan memahami bahwa potongan puzzle pada akhirnya akan cocok satu sama lain. Ini tentang mempercayai prosesnya, bahkan ketika kamu tidak dapat melihat gambar keseluruhannya. Kamu mempunyai kekuatan yang luar biasa dalam dirimu, kekuatan kegigihan. Impianmu mungkin tampak jauh saat ini, tetapi setiap hari kamu berusaha mewujudkannya. Impian tersebut semakin dekat. Dan ingat, meskipun kamu merasa progresnya tidak signifikan, itu adalah hari-hari di mana kamu meletakkan akar yang paling dalam. Akar yang akan menahanmu dengan sangat kuat saat kamu siap melesat ke angkasa, mencapai ketinggian yang tidak pernah kamu bayangkan. 12. Hukum signifikansi dan inspirasi. Terlalu sering kita terperangkap dalam pandangan yang sempit, hanya memikirkan kepentingan pribadi. Bagaimana jika kita memperluas perspektif kita dan bertanya, apa yang bisa saya berikan? Alih-alih fokus pada keuntungan pribadi, kita bisa membawa nilai tambah ke dunia memengaruhi orang lain tanpa kita sadari. Setiap tindakan, sebesar apapun, bisa memiliki signifikansi. Bayangkan seorang guru yang memicu kecintaan membaca pada seorang murid, yang mungkin berujung pada karir menulis atau mengajar sepanjang hidup anak itu. Begitu juga dengan perawat yang memberikan dukungan fisik maupun emosional, mengubah pengalaman di rumah sakit menjadi momen hubungan manusiawi. Namun, hukum signifikansinya tidak hanya bagi guru, perawat, atau profesional lainnya. Ini untuk kita semua. Setiap tindakan yang kita lakukan, besar atau kecil, dapat memberikan nilai tambah bagi dunia. Tindakan sederhana seperti memberikan senyum kepada orang asing bisa menciptakan dampak positif yang tak terduga. Hidup dengan makna juga berarti mengikuti kompas batin, memastikan tindakan kita sejalan dengan nilai-nilai yang benar dan baik. Menjadi inspirasi tidak selalu harus melakukan hal-hal besar. Kadang-kadang cukup dengan hal-hal kecil seperti menjadi pendengar yang baik. Ini tentang memberikan kontribusi positif pada dunia sekitar, menjadi alasan seseorang percaya pada kebaikan manusia. Setiap hari, pertimbangkan hukum ini. Apa yang bisa saya lakukan untuk memberikan manfaat tidak hanya pada diri sendiri, tetapi juga pada kebaikan yang lebih besar? Bagaimana tindakan saya bisa menciptakan dampak positif bagi dunia? Jangan meremehkan kekuatan kehidupan yang berkontribusi pada keseluruhan, karena itu adalah kehidupan paling berharga yang bisa kamu jalani. Terlepas apakah kamu memiliki keyakinan spiritual terhadap karma atau tidak, prinsip-prinsip yang tercantum dalam 12 hukum karma ini menawarkan peta jalan menuju kehidupan yang memuaskan. Mereka membimbing kita menjadi manusia yang lebih baik, bukan hanya demi diri kita sendiri, tetapi demi kebaikan bersama. So, let's take action. Salam bijak.